Kalau dicari benang merahnya, visinya sama. Cuma breakdownnya beda. Kalau saya nggak salah ingat, untuk paslon 1, seandainya dia menang, paslon 1 nih, maka dia pasti akan lebih menekankan kepada unsur kesehatan rakyat. Karena salah satu contohnya adalah janji, promise untuk memberikan bantuan kepada ibu hamil. Jadi para ibu hamil itu akan diberikan support oleh negara. Kenapa? Karena kesehatan itu impactnya panjang kepada SDM, kepada sumber daya manusia ke depan. Dan kedua, seingat saya, jika paslon 1 ini menang, maka dia penekanannya selain tadi unsur kesehatan ya, kesejahteraan di bidang kesehatan, juga kesejahteraan di bidang ekonomi, dan ekonomi yang tambahan ya, bukan ekonomi yang biasa tapi ekonomi yang syariah, bidang-bidang syariah. Karena dia mau bikin Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya memang menjadi pusat ekonomi syariah di dunia, dan itu sangat besar pasarnya. Nah, kalau yang kedua, karena beliau memang basicnya dari pertahanan ya, Bapak Prabowo, beliau itu akan lebih menekankan industri. Salah satunya industri pertahanan. Karena memang itu industri pertahanan itu cuannya besar. Kalau kita bisa jual, belum maintenance-nya. Ditambah satu lagi unsur pertambangan, if I'm not mistaken, mine ya. Jadi industri pertambangan, hilirisasi, seperti yang selama ini dislogankan oleh wakilnya itu, Mas Gibran ya. Hilirisasi itu lebih ke arah industri. Nah, tujuannya adalah untuk menyerap tenaga kerja sebesar mungkin. Nah, yang ketiga, Bapak Ganjar juga sama untuk menekankan kemakmuran ekonomi, cuma memang beda segmennya. Beliau, seingat saya, Bapak Ganjar ini lebih menekankan ke infrastruktur. Jadi benar-benar mencoba untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Tol, terus kemudian IKN juga harus tetap dilanjutkan, IKN ya, IKN yang ada di Kalimantan, terus pembangunan jalan-jalan tol untuk memudahkan distribusi dari village ke rural, ke kota gitu ya, sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi bahan-bahan pangan dari daerah ke kota lancar, sehingga kemudian ekonomi rakyat juga jadi lancar. Jadi walaupun memang ada variannya, strateginya, tapi esensinya sama. Itu bagaimana untuk supaya rakyat Indonesia yang sudah mencapai 270 juta sekian ini bisa bagus. Nah, itu menurut saya sebuah benang merah yang bagus ini cara pemimpin kita. Ya, cuma itu lagi-lagi kalau politik kan suka dicari perbedaannya. Wah, ini kalau pertambangan nanti akan merusak lingkungan. Wah, kalau ekonomi syariah berarti lebih kepada hanya yang muslim. Nah, itu yang kemudian biasa dipermainkan itu oleh tim-timnya atau bahkan mungkin oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang kemudian membuat jadi hal yang besarnya, yang signifikan itu tidak tercapai menurut pengamatan saya. Tapi esensinya sama.